Jemaat terkasih, marilah kita tundukkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk di dalam ibadah. Dan biarlah ibadah kita pada hari ini, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon 10 Mei 2020 boleh berlangsung dengan satu keyakinan iman bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Shalom. Sungguh merupakan suatu anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar bila kita boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita tidak dapat beribadah bersama di dalam gedung gereja, dan setiap jemaat harus beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Namun firman Tuhan berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu, mari bersama kita masuk pelataran Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan pujian dan hormat. Bersukacitalah dan pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Sembah
manusia. Hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Engkau Allah yang bertahta di atas segala pujian umat-Mu. Engkau Allah yang bertahta di atas semesta dan seluruh ciptaan-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan. Kami masih diberi kesempatan untuk hidup. Kami yakin dan percaya semua hanya karena anugerah dan cinta kasih Tuhan kepada setiap kami. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa keresahan, membawa kegelisahan, membawa kecemasan dan ketakutan kami. Di tengah situasi yang tidak menentu, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hari-hari di depan kami. Hanya kepadamu kami berseru, hanya kepadamu kami berserah penuh. Engkau tempat perlindungan kami yang teguh. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami yang sejati. Tak lupa kami membawa diri kami masing-masing. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampuni pikiran kami, niat hati, perkataan, perbuatan, dan apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan dan mendukakan hati-Mu dan sesama kami. Ampuni dan sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami dilayakkan masuk dalam hadirat-Mu. Terimalah ibadah kami di pagi ini menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan hati-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Hidup kita telah ditebus oleh Kristus adalah hidup yang penuh anugerah, hidup yang penuh dengan pengharapan. Meskipun di tengah kekhawatiran kita, namun damai sejahtera yang Tuhan berikan bukan karena semuanya tenang dan aman. Namun di saat badai bergelora, kita aman dalam dekapan Tuhan. Sentosa dalam Yesus, aman pelukannya. Oleh sebab cinta Tuhan, maka kita berbahagia. Sentosa di dalam Dia. Sentosa dalam Yesus, aman pelukannya. Oleh sebab cinta
gelisah, hai jiwaku. Berharaplah kepada Tuhan, penolongku dan Allahku. Sebab hanya Kristus harapan kita, Dia terang dan kuat kita. Kasih dan damai-Nya besar. Kalahkan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia. Hanya Kristus yang
sekalian dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan. Kita hari ini bersama-sama boleh merenungkan sebuah tema yang sangat indah, yaitu tentang percaya hatinya Tuhan. Mari kita buka bersama-sama dari Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai dengan ke-25. Mari seluruh jemaat boleh bersama-sama membuka Alkitabnya. Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama tundukkan hati dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kalau di dalam keadaan yang sangat terbatas ini Tuhan, ketika kami ada di rumah kami masing-masing, ibadah secara online, kami tidak bisa datang bergereja bersama-sama Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus datang di dalam hati kami, menyapa melalui firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh tetap terus merasakan kebersamaan dengan Engkau Tuhan, dan melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dibangun. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, hati kami terbuka, dan biarlah firman-Mu boleh tetap terus bertumbuh di dalam hati dan kehidupan kami, dan membentuk kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat terkasih, saya berharap jemaat semua menyimak Alkitabnya. Saya akan membacakan bagi kita bersama-sama Mazmur pasal 22. Demikian firman Tuhan. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, dan biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu
aku diserahkan sejak lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, benteng-benteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dari segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk benteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tetap terus tertanam di dalam hati kita, dan berbahagialah kita yang boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu belajar percaya kepada hatinya. Maksudnya di sini adalah hati Allah. Ada sebuah peristiwa, sekali waktu saya bersama dengan istri sedang pergi jalan-jalan. Nah, di tempat kami berlibur, tanpa sepengetahuan istri saya pergi ke sebuah toko perhiasan. Nah, di sana saya membeli sebuah batu kecil. Ya, kelihatannya bagus begitu, seperti berlian. Katanya yang punya toko bilang ini berlian asli. Ya, cobalah hitung-hitung berjuang menyenangkan hati istri. Lalu saya beli. Kemudian sampai di rumah saya kasih lihat, yang ini ada kenangan kejutan untuk kamu. Lalu istri saya melihat dan tiba-tiba dia berkata, "Alah, kamu beli." Saya kaget. Tanpa memandang, tanpa meriksa, hanya cuma sekedar sekilas di tangan saya dia lihat, dia bilang itu beling. Kamu jangan sembarangan, ini aku beli mahal loh. Bahkan kata yang punya toko, ini asli. Alah, kata istri saya, coba bakar. Nanti kamu akan tahu itu beling atau berlian. Ya, memang istri saya rada peka ya terhadap seperti ini, dia langsung tahu begitu. Nah, tapi jujur loh, jujur saya nggak berani mencoba karena sayang sudah beli, takutnya nanti jadi beling sungguhan, begitu ya. Memang saya sayang untuk mencoba, tetapi kalau secara prinsip iman, seringkali tanpa sadar banyak orang mengaku dirinya itu orang beriman.
Tetapi sesungguhnya tidak semua orang beriman. Yang ada memang mungkin beragama. Antara beragama dengan beriman itu mirip, perbedaannya seperti berlian yang asli atau beling. Nah, caranya bagaimana? Ya memang harus dibakar. Nah, kalau saya aja sayang untuk mengetes, tapi Tuhan itu nggak pernah sayang. Tuhan itu nggak pernah segan. Tuhan itu nggak pernah ragu untuk menguji kita. Apakah kita ini orang yang sekedar beragama? Artinya kita menganut satu agama tertentu, kita beribadah, bahkan kita juga menjalankan liturgi, melayani dan segala macam. Tapi di mata Tuhan belum tentu iman kita itu adalah iman yang sejati, yang sungguh-sungguh bagaikan sebuah berlian yang berharga. Nah, bagaimana cara Tuhan untuk menguji kita dan memberikan kita kesempatan untuk menilai, memperlihatkan diri kita sendiri, baik di hadapan sesama jemaat, di hadapan manusia, bahkan di hadapan Tuhan. Kita ini cuma sekedar beling-beling rohani yang tidak bernilai, atau kita ini adalah berlian yang murni, yang berharga di mata Tuhan. Bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain. Tuhan memang mengizinkan adanya masalah, kesulitan, tantangan, dan masalah itu bisa muncul dalam berbagai problem kehidupan. Bisa muncul dari sakit penyakit, bisa muncul juga dari depresi ekonomi, bisa juga muncul dalam bentuk relasi rumah tangga, bahkan juga ketika kita pelayanan, ketika kita aktif di gereja, terkadang Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Tujuannya apa sekali lagi? Untuk menguji kita, untuk membentuk kita, bahkan memberikan kesempatan kepada kita supaya kita membuktikan bahwa kita adalah iman yang sejati. Amin. Nah, Mazmur 22 ini merupakan satu gambaran yang cukup lengkap ketika bagaimana Daud ada di dalam satu titik kritis. Daud ada di dalam satu pergumulan yang berat. Dan ketika di dalam pergumulan yang berat itulah yang Tuhan izinkan terjadi. Sebetulnya Tuhan sedang memimpin Daud, mengarahkan Daud supaya kemurnian imannya itu boleh bangkit dan bertumbuh sehingga akhirnya menjadi sebuah kesaksian iman bagi kita. Ini adalah tentu sesuatu yang sangat indah. Nah, kalau kita pikir-pikir, bukan saja Daud, tokoh-tokoh Alkitab mana di Alkitab yang menjadi tokoh iman, teladan iman yang tidak pernah mengalami ujian masalah? Hampir semua mengalami. Ayub, Tuhan izinkan terjadi masalah. Ratu Ester, Tuhan izinkan terjadi satu kesulitan, bahkan satu mara bahaya yang mengancam nyawa seluruh orang-orang Israel. Hizkia, Tuhan izinkan terjadi masalah. Bahkan Yesus Kristus sendiri pun tidak ada dispensasi dari Allah. Dia harus menghadapi pencobaan, bahkan dia harus mengalami penderitaan. Justru melewati semuanya itu, kita boleh melihat bahwa mereka memang betul raksasa-raksasa iman, suri teladan kita yang boleh kita jadikan sebuah pelajaran bagi kekuatan kita. Nah, apa yang sangat menarik daripada Mazmur 22 ini? Secara garis besar saya membagi dua bagian, ayat 2 sampai dengan 20 itu bicara ketika Daud mengekspresikan kesulitannya, apa yang dihadapinya, pergumulannya, bahkan segala emosi-emosinya kepada Tuhan. Tetapi dari ayat pasal 22 sampai dengan 25
itu sepertinya memang tidak ada jawaban daripada Tuhan. Nah, lalu kemudian nanti mulai daripada ayat yang ke-21 sampai ayat ke-25, bagaimana Daud bertitik balik dari satu kegoncangan, dari satu kegelisahan batin, jeritan hati tentang pergumulannya di hadapan Tuhan. Daud bangkit imannya sehingga akhirnya Daud boleh mengalahkan perasaan-perasaan negatifnya terhadap Tuhan, dan akhirnya Daud boleh menang dan kita boleh belajar daripada Daud. Nah, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita ya, kita perhatikan ada hal-hal yang indah di sini yang kita bisa pelajari. Ya. Banyak penafsir memang tidak terlalu menjelaskan ini sebetulnya Daud masalahnya di mana. Begitu. Problemnya apa? Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20, ini sepertinya memang Daud ada di dalam satu puncak titik kritis, lebih banyak masalah bersifat kepada masalah politik, masalah pemerintahan dia. Yang banyak muncul pemberontakan-pemberontakan. Nah, tetapi itu yang nampak sebetulnya. Akar permasalahannya sendiri itu tentu berasal dari konflik keluarga di dalam kehidupan Daud yang meluas sehingga akhirnya menggoncangkan tata Daud juga. Nah, jadi kita lihat ini sesuatu yang sebetulnya sangat kompleks dan tidak biasa begitu kan ya. Tetapi sebetulnya melalui peristiwa-peristiwa seperti ini kita bisa melihat siapa Daud ketika dia ada di dalam masalah. Daud juga sama seperti kita, punya emosi, punya perasaan, punya kelemahan. Dia tidak sempurna, tetapi ada sesuatu yang kita bisa pelajari dari kehidupan Daud. Nah, waktu Daud ada di dalam masalah, itu kita bisa lihat dari dua sisi, ya, dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu sisi Allah sendiri. Jelas memang dari pasal 22 ini sepertinya tidak ada kata-kata dari Tuhan tentang Daud. Tidak ada nasihat, tidak ada petunjuk, sepertinya Tuhan diam. Sepertinya Tuhan tidak membela Daud. Sepertinya ya, dari sisi perasaan Daud ketika memandang Tuhan. Tetapi sesungguhnya apakah Tuhan seperti itu? Tidak, sama sekali tidak. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 menjelaskan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang dikasihinya. Sekalipun orang yang dipilihnya itu jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak. Tetapi ada tangan Tuhan yang penuh kasih yang siap menopang. Di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga mengajarkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan demikian. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia, artinya sudah diukur. Dan itu pun Allah sudah menyiapkan jalan keluarnya sehingga kita bisa menanggungnya. Ya. Jadi sekali lagi dari sisi Allah tidak pernah meninggalkan Daud. Allah secara pribadi memberikan kekuatan. Ya, memang bagi Daud ini sulit. Bagi kita lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah hidup melewati zaman Daud. Ya, dan kali ini kita tahu bagaimana Daud menyelesaikan masalahnya, tatanya pulih, dan akhirnya Daud sampai akhir kehidupannya tetap menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi sekarang kita belajar dari sisi Daud sebagai manusia yang sedang mengalami kesulitan. Ini tidak mudah. Ya, sekali lagi tidak mudah, penuh dengan keterbatasan. Karena bagaimana mungkin kita manusia yang terbatas bisa memahami secara total Allah yang tidak terbatas? Tidak mungkin dengan mudah. Kapan kita bisa mengerti sampai kita melewati semua problem kehidupan itu?
Sampai kita melihat sendiri Allah menolongnya, baru kita bisa mengerti, oh ternyata Allah tidak seperti perasaan saya. Ternyata Allah tidak setega itu. Ternyata Allah menyertai dan memberikan kekuatan kepada saya. Nah, kalau dari sisi Daud, saya melihat paling tidak ada 5 salah paham Daud terhadap Tuhan. 5 salah paham, ya. Yang pertama, mari kita lihat di dalam ayat yang pertama, dikatakan demikian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini Daud punya perasaan seakan-akan Tuhan tidak lagi berkenan kepadanya. Tuhan tidak lagi menyertainya, sehingga masalah itu datang bagaikan air bah. Terus dari masalah satu ke masalah satu ke masalah satu. Nah, satu lagi sebetulnya Daud punya konsep, punya pemikiran bahwa kegagalan seorang hamba Tuhan itu dimulai adalah ketika Allah meninggalkan hamba Tuhan tersebut. Ini yang menjadi titik rawan daripada ketakutan Daud. Kita ingat, kapan Saul mulai jatuh? Ketika Tuhan meninggalkan dia. Kapan Simson mulai lemah? Ketika Tuhan meninggalkan dia. Nah, di sini Daud nggak mau sebagai seorang hamba Tuhan dia ditinggalkan Tuhan. Karena ditinggalkan Tuhan itu bagaikan satu penderitaan yang sangat luar biasa. Seluruh kekuatan kita akan hilang menghadapi problem dan masalah ketika Tuhan meninggalkan kita. Menurut tradisi Yahudi, waktu Daud mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebetulnya Daud ada di dalam satu puncak ketakutan, frustasi yang luar biasa. Menurut tradisi Yahudi juga dikatakan, sekian ratus tahun kemudian, Ratu Ester ketika menghadapi satu ancaman akan terjadi pemusnahan orang-orang Yahudi di daerah diaspora, Ester harus menghadap Raja Ahasveros. Nah, sepanjang jalan melewati karpet, melewati berbagai para pembantu raja, Ester maju menghadap raja. Dan sambil dia menghadap raja, batinnya berteriak, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lebih jauh lagi, yaitu Yesus Kristus sendiri ketika di kayu salib. Yesus juga meneriakkan teriakan yang sama. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah sebabnya tidak heran kalau dikatakan Mazmur 22 ini bisa disebut sebagai Mazmur pergumulan pribadi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Mazmur 22 ini adalah Mazmur nubuatan akan penderitaan Kristus. Tidak salah. Ya. Nah, jadi intinya di sini bagaimana di dalam titik lemah, di dalam problem, di dalam kesulitan Daud merasa ditinggalkan Tuhan. Kalau kita mau jujur, apakah kita seperti Daud? Sering waktu ada masalah, waktu ada problem, saat menanti problem itu selesai, mungkin seringkali kita berteriak, ya Tuhan, kenapa tidak menolong aku? Kenapa doaku tidak dijawab? Bahkan Tuhan, sampai berapa lama aku harus menanti jawaban Tuhan? Sering bukan kita merasa seperti itu. Lalu yang kedua, dikatakan demikian, Daud berseru kepada Allah siang dan malam, tetapi Tuhan tidak menjawab. Di sini Daud masuk kepada perasaan yang kedua yang lebih dalam. Apa itu? Daud merasa Allah tidak mengacukannya, Allah tidak peduli lagi, seakan-akan Allah tidak lagi sayang kepadanya. Nah, ini adalah perasaan Daud sekali lagi. Sehingga itulah sebabnya Daud merasa sepertinya dia ini sedang ada di dalam proses hukuman Tuhan. Lalu muncullah kalimat-kalimat seperti itu. Aku berdoa siang, malam tidak dijawab. Ya,
Kadang-kadang kita juga bisa seperti itu, ya. Terkadang sebetulnya ketika kita sedang ada dalam masalah, kita membutuhkan seorang sahabat yang bisa mengerti, yang bisa menerima kita, yang bisa kasih spirit, semangat. Kita membutuhkan seperti itu, begitu. Tapi seringkali ketika kita tidak merasakan seperti itu, kita bisa kehilangan semangat. Contoh, seorang panitia Natal, seksi acara lagi. Ketika lagi banyak problem, ini belum, itu belum, acara mesti mulai. Latihan kayaknya masih belum mantap, sudah harus tampil. Stres kan? Waktu stres seringkali apa yang dalam pikiran panitia? Ayo, pernah gak berkata gini? Aduh, gue nyesel jadi panitia, tau gini waktu itu ditolak aja lah jadi panitia, jadi gak pusing. Benar kan seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena merasa sendiri, merasa teman-teman gak mengerti. Yang paling parah, merasa Tuhan tidak menolong. Padahal setelah lewat semua itu, toh akhirnya lewat juga. Kan hari kita buktikan juga Tuhan yang menolong. Ya. Lalu yang ketiga, ayat 4 dan 6 sampai 6 dikatakan demikian. Orang Israel, nenek moyang kami percaya kepadamu, engkau meluputkan mereka. Apa artinya? Daud merasa Allah pilih kasih. Allah lebih menolong nenek moyangnya. Mereka berdoa langsung ditolong. Tapi Daud berdoa siang malam justru tidak ditolong. Ayo jujur. Kita jujur ya. Apakah kita bisa seperti Daud merasa Allah pilih kasih? Oh jelas. Banyak kali. Kita melihat orang lain sakit, doa disembuhkan. Lalu kemudian kita berdoa tidak dijawab. Lalu kita punya perasaan, ya Tuhan engkau pilih kasih. Engkau tidak peduli kepada saya. Di dalam perjalanan pergumulan kehidupan kami, 10 tahun kami berdoa minta anak. Enggak pernah dikasih. Enggak pernah diberikan. Lalu kami lihat orang lain. Baru menikah 1 tahun. Sudah punya momongan. Yang lebih parah, belum menikah, udah punya anak. Nah lu, muncul hati Tuhan, dia gak pengen punya anak, diberi. Bahkan sampai anak yang dibuang-buang. Saya yang pengen, gak dikasih-kasih. Akhirnya apa? Saya berpikir, ya Tuhan pilih kasih, Tuhan tega. Padahal sebetulnya bukan Tuhan pilih kasih. Mungkin cara Tuhan memberikan anak itu beda caranya. Ya, beda jalannya sebetulnya, begitu kan ya. Tapi tidak mudah memang mengalaminya. Lalu kita lihat yang berikutnya di ayat ke-7 dikatakan. Mari kita lihat ya di ayat ke-7 dikatakan, tetapi aku ini ulat bukan orang. Cela bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Di sini artinya Daud merasakan bahwa dia sangat dihina orang lain, bahkan diperolok sedemikian rupa, dan Daud merasa dirinya ini ulat. Nah, kata ulat di sini dipakai berkaitan dengan kematian. Di sini Daud merasa seakan-akan Tuhan ingin menghukumnya, Tuhan ingin membuat dia mati. Itulah sebabnya Daud begitu putus asa. Jujur. Ya, jujur. Berapa kali kita kalau ada masalah seringkali, ya Tuhan, lebih baik cepat-cepat mati aja lah Tuhan. Kok rasanya masalah gak selesai-selesai? Loh, padahal Tuhan sendiri mungkin punya rencana yang indah. Tapi karena kita cenderung melihat problem kita, melihat masalah kita, dibandingkan melihat keberhasilan orang lain, kesuksesan orang lain, akhirnya kita merasa, ya Tuhan pilih kasih, ya Tuhan memang begini terhadap kita. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana Daud mengalami salah paham dengan Tuhan. Lalu di ayat ke-8 dan 9 dikatakan demikian, Daud berkata semua orang mengolok dia. Karena Tuhan, banyak orang berkata kepada Daud, biarlah Tuhan melepaskan Daud. Bukankah Daud orang yang berkenan kepada Tuhan? Nah di sini artinya Daud merasakan bahwa puncak penderitaan dia itu adalah sebetulnya ketika orang-orang
sedang menyerang Tuhan, sedang marah kepada Tuhan. Berapa kali kita merasa kalau kita ada masalah, seringkali kita merasa bahwa Tuhanlah yang menyebabkan kita ada di dalam masalah. Tetapi yang sangat unik, sebetulnya ketika Daud mengatakan demikian, bukan saja Daud, Yesus Kristus pun waktu disalib, dihina, dikatakan demikian. Apakah betul dia ini anak Allah? Lalu dikatakan, jika engkau benar anak Allah, turun, selamatkan diri kami, selamatkan dirimu sendiri. Lalu kemudian Yesus ditelanjangi, bajunya dirobek, dibagi-bagi, persis seperti apa yang Daud rasakan pada saat itu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada 5 poin yang sering kali Daud merasakan salah paham dengan Tuhan. Yang pertama, Daud merasa Allah meninggalkan. Yang kedua, Daud merasa Allah tidak peduli kepadanya. Yang ketiga, Daud merasa Allah pilih kasih. Yang keempat, Daud merasa bahwa Allah memang sedang menghendaki kematiannya atau menghukumnya. Dan yang kelima, Daud merasa karena dirinya Allah sedang dihujat. Sekali lagi kita bisa mengalami seperti ini. Kenapa? Karena keterbatasan kita. Seorang anak pendeta yang bernama Karl Marx, dia mengatakan demikian, bahwa agama adalah candu bagi masyarakat. Kenapa? Karena dia kecewa dengan gereja, dia kecewa dengan Tuhan. Waktu ada problem, salahnya di mana? Karl Marx melanjutkan kemarahannya kepada Tuhan sampai akhir kehidupannya. Di sini salahnya. Nietzsche mengatakan, God is dead. Tuhan itu sudah mati. Di mana salahnya Nietzsche? Nietzsche melanjutkan kemarahannya terus kepada Tuhan. Tapi tidak dengan Daud. Daud waktu dia melihat ke dalam dirinya, waktu dia tahu dia ada problem yang besar justru dengan Tuhan, mari kita lihat di dalam ayat yang berikutnya, ayat ke-20. Dikatakan demikian, ayat 21. Ya, tetapi lepaskanlah aku dari pedang dan jiwaku daripada cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk benteng. Engkau telah menjawab aku akan memasyurkan namamu, saudara-saudaraku, dan akan memuji engkau di tengah-tengah jamaah. Nah, di sini Daud kelebihannya adalah dia tidak membiarkan dirinya diombang-ambingkan oleh perasaan. Oleh sebab itu, jemaat sekalian, iman kita kalau berdasarkan perasaan parah. Iman itu harus berdasarkan pengajaran, harus berdasarkan doktrin, harus berdasarkan firman. Sehingga perasaan itu tidak menggoyahkan sikap dan pilihan hati kita untuk tetap terus percaya kepada Allah. Mau susah, mau senang, mau sukses, mau gagal, kita harus tetap terus mengarahkan hati kita, iman kita kepada Yesus Kristus. Apa yang kita lihat, yang kita bisa pelajari dari sikap Daud? Dikatakan ayat 21 dan 22, dikatakan demikian. Aku akan memuji engkau di tengah-tengah jamaah. Aku akan memasyurkan namamu. Artinya apa di sini? Di dalam ayat 21 dikatakan, lepaskanlah aku dari pedang, selamatkanlah aku dari mulut singa. Nah, yang pertama Daud lakukan adalah Daud tetap berdoa. Apapun problem kehidupan dia, seberat apapun, dia tetap berdoa. Justru ketika masalah itu datang tambah berat, doanya boleh semakin kuat. Jadi ingat, jangan terus kita ambingkan perasaan kita dengan situasi yang terjadi. Ada apa-apa, doa. Tetaplah berdoa. Lalu ayat ke-23 dikatakan, Daud masuk ke dalam pujian kepada Tuhan, memasyurkan Tuhan. Dia tidak izinkan jiwanya marah, menggerutu, bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi dia berbalik memuji Tuhan. Sehingga pujian itu mendatangkan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Sekalipun secara manusiawi dia tidak melihat pertolongan Allah pada saat itu. Dan yang ketiga, ayat 25 dikatakan demikian. Sebab dia tidak memandang hina ataupun jijik kepada orang yang sengsara,
Dia tidak akan menyembunyikan wajahnya, tetapi dia mendengarkan orang yang berteriak minta tolong. Nah di sini yang paling penting, selain berdoa dan memuji Tuhan, Daud mengubah sikap hatinya terhadap Tuhan. Pikiran-pikiran negatifnya dia buang, tapi dia ganti dengan pikiran yang positif. Bahwa apa yang aku alami, perasaan yang aku hadapi itu salah, gak benar. Tapi dia izinkan Tuhan untuk boleh terus membangun hidup dia. Seringkali kita berdoa memuji Tuhan waktu ada berkat, benar? Tapi waktu ada kesulitan, apa yang kita lakukan? Menggerutu, marah, kecewa. Maukah kita sekarang belajar di tengah kesulitan kita, mungkin toko kita sepi, mungkin semua kegiatan kita terhambat, mungkin banyak masalah yang lain, tapi kita mau tetap belajar. Jangan punya pikiran negatif tentang Tuhan. Yuk kita tetap berdoa, yuk tetap kita memuji Tuhan, dan yuk kita mengubah sikap hati kita kepada Tuhan. Belajar, percaya bahwa Allah itu baik. Amin. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Bahwa Allah bukanlah yang punya kerjaan atau jahil, bikin kita sulit. Tidak. Tapi memang pencobaan yang kita hadapi itu bisa terjadi karena situasi dunia, mungkin karena dosa kita juga. Tapi Allah pakai untuk membangun hidup kita. Mari, saya percaya di hadapan Tuhan, seluruh jemaat Gereja Kalam Kudus adalah berlian-berlian rohani yang murni. Amin. Amin. Good. Jangan takut masalah. Biar masalah itu membawa kita di hadapan Tuhan sebagai satu kesempatan untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya melalui firman-Mu kami boleh terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang murni, yang tulus, yang setia di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama akan menyaksikan Wata Tayang. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita memberi dengan penuh sukacita dan kerelaan hati, karena semua yang kita miliki berasal dari Allah. Bersama kita pujikan KPPK 233, Aku Percaya Kepadanya. Dialah sobatku, sobat yang setia.
Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama tundukkan hati kita dan kita boleh membawa persembahan dan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih satu kesempatan yang indah di masa sulit Tuhan. Kami boleh tetap memberikan persembahan kami, biar persembahan kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Dan biarlah persembahan kami bukan hanya dalam bentuk materi saja, tapi seluruh totalitas kehidupan kami, keluarga kami, karunia kami, talenta kami, anak-anak kami, keluarga kami Tuhan, semuanya Kau boleh ambil menjadi persembahan yang kudus yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan. Kami meminta satu hal, yaitu terjadinya kebangunan rohani Tuhan, buat seluruh jemaat gereja Kristen Kalam Kudus Ambon Tuhan. Di masa kami lama tidak bisa beribadah Tuhan, kami rindu Tuhan Roh Kudus memberikan kami satu kehausan akan Engkau Tuhan, sehingga nanti ketika waktu kami boleh beribadah kembali, ada kebangunan rohani kami Tuhan. Kami boleh bersama-sama datang ke gereja kembali dengan semangat yang baru, dengan hati yang baru, bahkan dengan satu antusiasme yang baru Tuhan. Mari Tuhan, pakai semua peristiwa yang terjadi, wabah corona yang terjadi, depresi ekonomi yang terjadi, semua yang terjadi Tuhan, untuk membawa kami masuk pada satu gelombang pekerjaan Allah, yaitu kebangunan rohani yang lebih dalam lagi. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk masa pendidikan anak-anak kami Tuhan di dalam situasi seperti ini. Tuhan berikan hikmat kepada sekolah, para guru, bahkan bekerja sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga mereka boleh mengatur langkah-langkah yang tepat, khususnya di masa kenaikan kelas ini Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan standar, dengan mutu yang baik Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan hikmatnya juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan jemaat, mereka yang berusaha, mereka yang bekerja, mereka yang melayani Engkau sebagai tenaga profesional, baik sebagai guru, sebagai dokter, apapun peran kehidupan mereka, biarlah Tuhan juga pakai Tuhan, mereka dengan cara online seperti ini Tuhan, justru mereka lebih dapat menyentuh kebutuhan masyarakat. Yang terakhir Tuhan, kami mau berdoa buat pemerintah kami baik di Maluku, termasuk seluruh jajaran negeri Indonesia ini Tuhan, bersama dengan Menteri Kesehatan, sehingga dapat menemukan obat yang tepat Tuhan, bahkan wabah virus corona ini dapat diselesaikan dengan tuntas, sehingga akhirnya Tuhan, dunia boleh menyaksikan kemenangan yang daripada Kristus atas kehidupan manusia melawan satu wabah pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengalaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan benar. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan bangkit berdiri. Di penghujung ibadah kita, mari bersama kita meninggikan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, dengan menaikkan doksologi, dan doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Amos Lim, dan kita tutup dengan pujian. Amin, amin, amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat sekalian, mari kita tundukkan hati dan pikiran kita. Dengarkanlah firman Tuhan yang mengatakan demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, tetap menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
teduh ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.